berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdi Sam bin Abdul Manaf. Dan orang tersebut adalah orang pertama yang membangun dinasti Umayyah. Ia menjadi pemimpin Islam sepeninggalan Ali bin Abi Thalib setelah melalui beberapa proses. Ia berhasil mengalahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin melalui proses arbitrase atau tahkim. Ia juga berhasil merebut kekuasaan Hasan bin Ali dengan membujuk dan berjanji untuk memenuhi persyaratan yang diajukan. Persyaratan yang diajukan oleh Hasan yaitu Muawiyah harus menjamin keamanan dan keselamatan jiwa dan harta keturunan Ali serta pendukungnya. Persetujuan Muawiyah ini diimbangi oleh Hasan dengan membaitnya. Faktor-faktor Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil membangun pemerintahannya yaitu 1. Memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi pemimpin. 2. Mampu membangun kekuatan pasukan yang kuat dan solid. 3. Memiliki keprihatinan mendalam terhadap kaum muslim yang terpecah belah. 4. Masyarakat Damaskus sangat setia kepada Muawiyah. 5. Muawiyah adalah seorang negarawan. Dengan kegigihan dan keuletan serta kesediaannya menempuh segala cara dalam berjuang untuk mencapai cita-citanya, Muawiyah berhasil merekrut para pemuda masyarakat, politikus, dan administrator untuk bergabung dalam sistemnya, serta memperkuat posisinya di puncak pimpinan. Pencapaian dinasti Bani Umayyah. Muawiyah telah membawa kemajuan di berbagai bidang, mulai dari ilmu agama, bahasa, filsafat, hingga kedokteran. Banyak fasilitas umum yang dibangun, seperti jalan raya, masjid, hingga panti asuhan. Perluasan wilayah juga dilakukan secara besar-besaran. Ada beberapa bidang dalam capaian dinasti Bani Umayyah, yaitu diantaranya 1. Bidang pemerintahan. Muawiyah membentuk struktur dan administrasi pemerintahan yang rapi dan sistematis. Struktur pemerintahannya yaitu 1. Gubernur sebagai pemimpin di wilayah provinsi. 2. Khatib sebagai sekretaris yang mendampingi gubernur. 3. Hajib sebagai pengawal dan kepala rumah tangga istana. 4. A. Sahib al-Kharaj, pejabat pendapatan. B. Sahib al-Sultan, pejabat kepolisian. C. Kadi, kepala keagamaan. Muawiyah juga membentuk departemen yang membantu dalam pemerintahannya, yaitu diantaranya 1. Diwan al-Rasail yang menyurusi surat menyurat antara khalifah dengan gubernur. 2. Diwan al-Khatam yang melakukan pencatatan terhadap sebuah keputusan khalifah maupun pemerintahan. 3. Diwan al-Kharaj yang mengelola pendapatan negara. 4. Barid yang melayani pengiriman informasi dari pusat ke daerah atau sebaliknya. 5. Diwan al-Jun
yang mengorganisasi militer sebagai sebuah lembaga pertahanan. 2. Bidang hukum. Dalam bidang hukum, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim berlaku bagi rakyat dan seluruh penguasa, dan berlaku yang tidak ada nas akan berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada 3 badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu 1. Al-Qadha, untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan agama. 2. Al-Hisbah, untuk menyelesaikan hal-hal yang berbau kriminal. 3. Al-Nadhr fi al-Mazalim, yakni mahkamah tinggi atau mahkamah banding yang bertugas mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. 3. Bidang sosial dan budaya. Kesuksesan Bani Umayyah di bidang sosial dibuktikan dengan hubungan baik dengan negara taklukan seperti Mesir dan Persia. Dampak positifnya yaitu 1. Kemajuan di bidang bahasa dan kesenian. 2. Wilayah yang luas membuat penduduknya beragam dan bahasanya beragam juga. 3. Kota-kota besar digunakan untuk pusat kegiatan pengembangan sastra sehingga banyak sastrawan yang lahir di masa itu. Pada bidang seni rupa juga ada Kursir Amroh, bangunan yang ada di pegunungan tepatnya di timur laut Mati dan dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Istana ini digunakan untuk tempat peristirahatan pada musim panas dan waktu berburu. Seni bangunan dan arsitektur juga mengalami perkembangan pesat. Contohnya bangunan-bangunan megah yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu 1. Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina yang Kubah Al-Sokron. 2. Masjid Al-Aqsa di Damaskus dengan hiasan dari batu ulam dengan mozaik yang indah. 4. Bidang ekonomi. Mata uang Bani Umayyah adalah dinar dan dirham. Sumber utama pemasukan pada masa Bani Umayyah adalah pajak. Pajak digunakan untuk biaya administrasi, gaji pasukan, maupun layanan masyarakat, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Hal-hal yang dilakukan demi kemajuan ekonomi pada masa Bani Umayyah yaitu A. Memaksimalkan jalur perdagangan. B. Mencetak mata uang khusus. C. Mengembangkan beberapa jabatan. D. Memperbaiki sistem ukuran timbang. 5. Bidang pendidikan. Masjid digunakan sebagai pusat aktivitas ilmiah dan pengkajian ilmu. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah adalah yang meliputi ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. 2. Ilmu sejarah dan geografis yang membahas terkait hidup, kisah, dan riwayat. 3. Bidang bahasa dan filsafat